lalu kabel UTP, konektor RJ45 dan koneksi internet. Pada topologi ini RP sebagai WiFi router, lalu ini RP sebagai switch ya. Jadi ada dua fungsi yang berbeda. RP WiFi router ini terkoneksi internet dan smartphone ya secara WiFi. Lalu ini RP hanya sebagai switch atau VLAN nanti di sana. Dan ini pada topologi atau gambar kerja saya sudah buatkan yang serupa, dan ini adalah tampilan 941 RP941 dan ini RP951 ya. Bedanya adalah ini 4 port dan ini 5 port ya. Sebaiknya pada switch gunakan yang 5 port ya, karena nanti untuk satu port untuk konfigurasi yaitu pada port yang kelima ini. Oke, langkah awal ini saya akan setting untuk pengkabelan atau pemasangan pengkabelan seperti ini, dan di sini saya tambahkan untuk saya konfigurasi ini pada port ketiga ya. Pada port ketiga saya hubungkan ke laptop saya ini. Nah, kita mulai untuk pengerjaannya. Yang perlu kita kerjakan pertama kali itu adalah pada poin A ini, konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan sebagai berikut ya. Untuk VLAN 1 ini namanya atau kita beri nama siswa dan VLAN ID-nya 10. VLAN 2 ini untuk guru, untuk VLAN ID-nya 20. Oke, langkahnya kita masuk ke Mikrotik terlebih dahulu. Nah, di sini terdetek bahwa router portnya adalah 941 ya. Kita konekkan terlebih dahulu. Setelah kita connect, pastikan bahwa router ini akan saya reset terlebih dahulu. Checklist yang dua ke bawah ini, lalu reset konfigurasi, jawab yes. Oke, kita reconnect kembali. Oke, setelah tampilan seperti ini, langkah pertama kita akan memberi identitas dulu, sistem identity. Lalu di sini saya akan ubah menjadi WiFi router untuk nama identitas si Mikrotik ya. Lalu langkah kedua saya akan masuk ke menu interface. Saya akan ubah nama Ether 1 ini menjadi internet. Klik OK. Lalu pada WLAN ini saya aktifkan dengan klik checklist ini ya. Lalu double klik pada WLAN, saya akan ubah namanya menjadi wireless. Nah, selanjutnya kita barulah akan mengerjakan pada VLAN 1 dan VLAN 2. Caranya yaitu dengan mengklik tanda plus pada interface ini, lalu pilih VLAN, lalu pada VLAN 1 diminta untuk namanya adalah siswa, lalu pada VLAN ID-nya kita berikan 10 sesuai soal, lalu di sini adalah Ether 2 untuk interface-nya, apply, oke. Satu lagi, plus lagi, pilih VLAN lagi, lalu pada VLAN 2 ini saya akan ubah menjadi nama guru, lalu untuk VLAN ID menjadi 20, lalu untuk interface-nya tetap Ether 2, apply, oke. Nah, di sini Ether 2, VLAN 10 dan 20 sudah kita kerjakan, kita tandai dulu. Lalu selanjutnya pengerjaan yang kedua yaitu pada Ether 1. Ether 1 terkoneksi oleh internet secara dinamik, diberikan oleh ISP ya. Dan begitu juga gateway. Caranya yaitu dan selesai IP DHCP client, lalu plus pada DHCP client, pastikan bahwa ini adalah Ether 1 atau internet ya, apply. Pastikan pada status bound. Bound artinya router terkoneksi ke internet. Oke, ya, selesai. Untuk mengetesnya kita lihat pada new terminal, kita ping terlebih dahulu pada misalkan contoh 888 seperti ini. Oke, connect ya, Ctrl C, silakan. Artinya pada poin B juga sudah kita kerjakan.
Selanjutnya kembali ke Ether 2 digunakan untuk jaringan LAN. Saya akan mengubah untuk IP address-nya pada VLAN 1. Kita akan konfigurasi IP address-nya, VLAN 2 IP address-nya juga, lalu pada WLAN juga kita akan beri IP address-nya. VLAN 1 40.1, VLAN 2 60.1, dan WLAN atau wireless tadi adalah 20.1. Oke, caranya kita klik IP address, lalu selanjutnya plus. Kita pastikan pilih pada siswa atau VLAN 1. Di sini 192.168.40.1/24. Apply. Oke. Selanjutnya plus kembali pada VLAN 2 atau guru. Di sini adalah 192.168.60.1/24. Apply. Oke. Selanjutnya satu lagi pada WLAN atau wireless, ini adalah 192.168.20.1/24. Apply. Oke, kita sudah kerjakan, kita tandai. Lalu langkah selanjutnya atau poin yang kita akan kerjakan selanjutnya adalah DHCP pool. DHCP pool pada VLAN 1 itu 10 sampai dengan 50 ya. VLAN 2 juga sama 10 sampai dengan 50. Begitu juga VLAN pada wireless ini adalah 10 sampai 50. Oke, kita mengerjakan secara bersama ya. IP DHCP server, lalu pilih DHCP setup. Di sini pastikan yang pertama adalah pada siswa. Next saja ya. Next. Lalu yang ini 40.10 sampai dengan 40.50. Next. Oke, selesai pada VLAN 1. DHCP setup kembali. Kita pada yang kedua adalah VLAN guru ya. Next. Nah, di sini 60.10 sampai dengan 60.50. Next saja. Oke, selesai pada VLAN guru, DHCP pool guru ya. Lalu yang terakhir adalah DHCP untuk wireless. Next. Di sini diminta untuk 20.10 dan 20.50. Next. Dan selesai. Merah bukan berarti salah, merah berarti belum terhubungnya ke perangkat wirelessnya ya, gitu ya. Oke, pengerjaan untuk DHCP pool selesai, saya tandai. Lalu berikutnya saya akan mengerjakan SSID ya, SSID ini dan password secara bersamaan ya. SSID untuk wirelessnya kita ke Mikrotik, ini selesai. Lalu kita ke wireless, lalu double klik pada wireless ini, dan di sini pada menu tab wireless pastikan pada mode adalah AP bridge, bandnya BGN, lalu channel width-nya kita pilih yang CE agar terkoneksi dengan Android itu stabil ya. Lalu SSID sesuai dengan soal adalah UKK underscore nomor absen, saya contohkan 01 ya, agar lebih jelas siapa si pengerjanya. Ini saya tambahkan untuk nama si pengguna ya, Alfatar. Absen 1 namanya Alfatar. Apply. Oke. Selanjutnya untuk security profile atau password, di sini kita klik menu security profile, lalu tanda plus. Di sini pada WPA saya unchecklist ya. Lalu pada profile boleh kita ganti TKC misalkan. Lalu pada password 12345678. Apply. Oke. Lalu kita ke WiFi interface lagi, double klik pada wireless-nya, dan di sini pada security profile kita ganti menjadi TKC agar SSID UKK Alfatar 1 ini
mempunyai password 1 sampai dengan 8. Apply oke. Nah, di sini kita sudah mengerjakan untuk SSID dan passwordnya. Pengerjaan yang selanjutnya yaitu adalah pada hotspot. Oke, pada hotspot di sini minta portal smk.sch.id. Nah, oke, saya akan kerjakan IP hotspot. Pastikan pada menu tab server pilih hotspot setup. Nah, di sini sebagai yang diberi hotspot adalah wireless. Maka ini kita pilih yang wireless, lalu next saja, next, DNS server next, lalu DNS name pastikan adalah ini portal smk.sch.id ya. Oke, next. Lalu pada admin diminta untuk memberi password, kita akan tambahkan 12345 ya untuk password user si admin. Next. Oke, kita ke server profile. Pada server profile ini yang kita buat tadi ya, portal SMK, double klik saja. Lalu pada menu tab login ini cookies kita hilangkan atau unchecklist agar pada waktu si admin ini login dapat berlogout secara manual ya. Kita klik OK saja. Selanjutnya selesai untuk hotspotnya. Lalu selanjutnya yang kita akan kerjakan di sini adalah membuat 5 user dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, karena di soal aslinya itu hanya ada 3, di sini saya tambahkan ada 2 admin dan penguji. Jadi jumlah username ada 5 dan diberi kecepatan masing-masing 512, 256, 128 dan 5 Mbps untuk admin ya. Lalu untuk pengujinya 2 Mbps. Oke, kita kerjakan. Masih pada menu hotspot ya. Di sini kita pilih pada user profile, lalu plus. Lalu saya tambahkan yang pertama tadi sesuai soal adalah capsec atau kepala sekolah. Lalu ini address pool. Ini dari mana? Address pool adalah kita ke IP lalu DHCP server. Pastikan yang wireless ini DHCP poolnya agar tidak salah ya. DHCP pool 2. Nah, inilah yang kita pilih untuk memenuhi syarat si hotspot tadi ya. Address pool kita pilih yang 2 ya. Lalu selanjutnya diminta untuk rate limitnya itu untuk kepala sekolah 512 KB atau K garis miring 512K ya. Ini baik upload maupun downloadnya 512. Lalu pada queue pastikan parent queue kita klik atau isinya non. Apply oke. Lalu yang kedua, kita akan buat yang sama. Di situ adalah guru. Oke, 5 akun sudah saya batasi kecepatannya ya, limiternya di sini sesuai dengan yang ada di soal. Lalu pada langkah selanjutnya kita akan buat user. Di sini user belum kita buat ya, hanya baru admin. Admin kita ubah menjadi hotspot 1. Lalu profilnya kita ganti menjadi admin. Nah, seperti itu. Apply oke. Nah, di sini kita akan menambahkan selain admin plus kita pastikan hotspot 1, lalu usernya yang pertama itu kita beri capsec, password capsec itu 123, lalu profilnya adalah capsec agar kecepatannya 512 ya. Apply oke.
Selanjutnya plus lagi, saya akan hotspot 1 di sini. Pada name ini saya yang kedua ya, kita guru. Ini passwordnya 456, untuk profilnya guru 256 kbps ya. Apply. Oke. Yang keempat itu adalah siswa, passwordnya adalah 789, untuk profilnya juga siswa agar dapat limitnya 128 kbps. Apply. Oke. Dan yang terakhir saya akan buat sini adalah penguji. Sini passwordnya sesuai di soal 67890, profilnya adalah penguji agar dapat 2 Mbps. Oke, ini selesai untuk pengerjaan membuat dan melimit kecepatan untuk bandwidthnya ya. Oke, ini selesai. Lalu yang selanjutnya, ini ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal ya. Ini tampil selamat datang di SMK XX ya. Ini SMK nama sekolah masing-masing si user atau si pengerjaan ya, atau asesinya. Nah, di sini ini selesai, kita close. Kita cari menu file ya. Pastikan yang kita ingin ubah adalah hotspot login. Oke, saya akan perkecil agar saya akan edit. Caranya yaitu untuk mengubahnya pada hotspot login ini, kita klik atau kita drag, kita letakkan di sini ya. Ada ini. Oke, kita buka. Ini adalah file HTML. Kita buka dan kita klik saja. Nah, ini nantinya tampilan hotspotnya seperti ini ya. Karena tampilan hotspotnya diminta untuk ada nama ciri khas atau identitas sekolahnya masing-masing, maka di sini kita akan edit ya. Ini kita sebagai acuan adalah please log on ini ya. Saya akan copy dulu, lalu saya akan minimize, klik kanan pada file HTML login, kita edit menggunakan Notepad++ ya. Boleh teman-teman itu menggunakan yang lain, Notepad biasa juga bisa. Oke, lalu saya cari teks di sini. Saya akan Ctrl F, lalu saya pastekan please log on ini ya. Lalu find. Nah, ini ketemu. Saya close. Nah, di sini ini nantinya please log on ini di atasnya atau di bawahnya ada nama sekolah kita masing-masing. Jadi di sini saya akan ubah atau saya akan blok dari style ini sampai dengan BR ini. Saya akan copy, lalu di sini saya akan pastekan setelahnya ya. Oke, style ini saya akan tambahi buka lebih besar dari ya huruf ini, huruf A spasi. Jadi nanti untuk color saya akan beri warna merah. Merah itu adalah kodenya FF0000. Lalu font size-nya saya akan ubah menjadi 24. Lalu please-nya ini ya, saya akan delete, saya akan hapus, saya akan ganti menjadi sesuai soal, selamat datang di hotspot SMK masing-masing ya. Sini saya buat misalkan SMK TKJ. Lalu jangan lupa untuk menutup A backslash tutup lagi. Nah, seperti itu ya. Kita akan save, lalu kita coba lihat pada Chrome. Kita akan reload ya. Tampilannya seperti ini. Jadi yang terpenting adalah minimal ada selamat datang di hotspot SMK TKJ ya. Di sini saya contohkan itu. Oke, ini pun berhasil, sudah kita edit. Lalu untuk kita memasukkan lagi atau menguploadnya ke dalam, mentransfernya ke dalam Winbox atau Mikrotik-nya,
pada hotspot aslinya ini ya, atau orinya ini, kita akan hapus dengan menekan remove, hilang, lalu kita klik jangan lepas, kita akan masukkan di sini kembali ya, seperti ini. Sudah masuk. Oke, itu kita sudah mengerjakan untuk tampilan ini. Oke, selesai. Lalu selanjutnya pada nomor 6 nih ya, konfigurasi routing statik untuk menghubungkan jaringan kabel dan jaringan wireless ke internet. Jadi si klien, baik itu klien kabel dan klien wireless, untuk terhubung ke internet. Jadi caranya adalah selesai ini ya. Oke, caranya adalah IP firewall, lalu pada menu NAT klik menu tab NAT ya, lalu plus, lalu pada chain adalah ethernet, lalu out interface-nya ini ether 1 ethernet, lalu actionnya jangan lupa maskurin apply. Oke. Nah, ini adalah si klien nantinya akan terhubung juga ke internet. Lalu karena ini konfigurasi routing statis, maka di sini kita akan menambahkan pada IP root. Di sini masih tertera DAC, dynamic active static ya, karena dimintanya adalah statis ya, maka ini saya akan hapus, lalu saya akan plus. Di sini saya akan buat secara statis 192.168.1.1. Nah, seperti itu. Apply, oke, close ya. Selesai pengerjaan pada nomor 6 ya. Mungkin untuk pengerjaan pada router ini selesai sampai sini, dan saya akan beralih atau mengkonfigurasi pada router 951 yang sebagai switch ini ya. Oke, saya lepas, saya tancapkan pada port 5 untuk konfigurasi RP sebagai switch. Bukan refresh. Nah, ini adalah router port 951 ya. Ini yang sebagai switch. Kita akan konekkan terlebih dahulu. Connect, langkah awal yaitu kita akan reset juga konfigurasinya. Reset konfigurasi, yes. Nah, di sini kita jangan lupa untuk beri identitas kalau ini adalah sebagai switch. Nah, oke. Nah, setelah kita buat sebagai switch, kita lihat pada soal. Di sini konfigurasikan VLAN pada router port dengan ketentuan sebagai berikut. Port 1 ini adalah WiFi, terhubung ke WiFi router port ya, sesuai dengan topologinya tadi ya. Ini adalah sebagai port mode terang. Port 2 dan port 3 terhubung VLAN 1, port 4 terhubung ke VLAN 2. Dan di sini VLAN masing-masing yang mode akses itu adalah AL listrik. Oke, kita kerjakan. Di sini kita ke bridge ya, menu bridge, lalu pastikan ke menu bridge, lalu plus. Bridge-nya ini boleh kita beri nama, misalkan Sugiarto. Lalu oke. Nah, di sini selanjutnya pada menu port kita daftarkan isi daripada ethernya ya. Bridge Sugiarto isinya adalah ether 1, oke, plus lagi ether 2, oke, lalu isi lagi ether 3, oke, dan yang terakhir adalah ether 4, oke. Oke, selesai. Ini klik silang. Lalu pada menu switch di sini pastikan pada menu VLAN, kita ke menu VLAN, tanda plus, lalu VLAN ID 10. Ini adalah portnya, port yang ada internetnya adalah ether 1 yang nantinya tersebar ke ether 2 dan ether 3.
ya, sesuai di soal seperti itu. Apply oke. Selanjutnya plus kembali pada VLAN 20, ini port 1 yang ada internet dan akan di-share atau terbagi ke port 4 untuk VLAN 20. Apply oke. Nah, langkah selanjutnya kita ke menu port, dan di sini kita akan memberikan mode terang pada Ether 1. Double klik pada Ether 1, VLAN modenya kita pilih secure, lalu VLAN headernya karena ini mode terang kita pilih add if missing. VLAN-nya kita kosongkan ya, VLAN ID kosongkan, apply oke. Selanjutnya Ether 2 kita pilih secure, lalu headernya kita pilih always strip karena ini adalah mode akses ya, dan defaultnya adalah VLAN ID 10. Apply oke. Dan yang keempat ini masih pada mode akses always strip, VLAN ID 20. Apply oke. Nah, ini saja sudah kita kerjakan pada nomor 5 ini. Koreksi kembali, pasang perangkat topologi yang tentukan, oke sudah. Lakukan pemasangan router board sudah, lalu lakukan persiapan pemasangan kabel juga sudah. Oke, kembali ke atas, kita WiFi router sebagai gateway internet sudah ya, hotspot sudah, DHCP server sudah, bandwidth limiter sudah ya, kemudian internet di-share ke klien melalui jalur kabel juga sudah, VLAN dan wireless hotspot juga sudah. Oke, kita tandai juga. Oke, lalu langkah yang ke-10 atau yang 10 ini adalah pengujian. Pengujian di sini saya akan lepaskan untuk konfigurasinya. Jadi ini seperti topologi awal. Nah, di sini pada posisi ini ya, laptop sini saya akan tancapkan pada port 2 di sini ya, pada port 2 DHCP Windows. Oke, saya akan tancapkan pada port 2. Oke, double klik, kita klik detail ya, dapat IP 192.168.40.50 karena ini adalah VLAN 10 ya, dapat IP 40.50. Oke, kita cek ke browser apakah terkoneksi ke internet, kita buka YouTube. Oke, connect ke internet dan VLAN 10 berhasil kita tandai. Lalu pada klien yang port 4 saya akan pindahkan dulu ke port 4. Oke, kita lihat pada port 4 akan dapat IP 192.168.60.50 ya, 60 ya, artinya VLAN 20 itu mulai dari 60.10 sampai dengan 60.50. Oke, berhasil dapat IP. Sekarang kita cek koneksi internet juga ke YouTube atau kita buka salah satu. Oke, connect ya, connect. Kita ke sini pada port 4 selesai diuji. Lalu selanjutnya klien dengan menggunakan wireless. Di sini saya akan menggunakan Android-nya. Oke, saya akan aktifkan Wi-Fi-nya. Lalu saya pilih Alphatar ini. Ya, Alphatar tersambung ya, langsung menuju hotspot. Ya, ini berhasil ya dengan menggunakan Android. Kita masuk salah satu ya, misalkan di sini penguji. Nah, seperti itu. Penguji tadi adalah passwordnya 67890. Kita klik OK. Oke, tersambung. Kita cek pada Google. Oke, kita akan speed test.
Kita mulai. Ya, ini mendapat speed test 1,78 ya. Artinya yang kita kerjakan itu benar ya, dengan kecepatan 2 Mbps untuk user penguji. Oke, saya akan menggunakan laptop ya sebagai wifi-nya. Kita buka di sini. Artinya ini saya akan disable untuk Ethernet-nya, lalu pada wifi saya akan enable. Oke, saya akan ke Alphatar, lalu saya konekkan. Di sini minta untuk password 12345678. Kita lihat ya. Oke, next. Ya, maka akan langsung menuju ke hotspotnya ya, seperti ini ya. Saya akan login sebagai admin, lalu passwordnya admin 12345 ya, lalu saya klik OK. Ya, ini saya akan coba connect, lalu saya akan coba untuk speed test. Nah, ini speed test ya, speed test. Kita cek pada admin tadi kita buat sebanyak atau sebesar 5 Mbps. Oke, upload ya, upload dan download sudah 5 Mbps ya. Ini artinya tidak lebih dari 5 ya. Ini yang kita kerjakan juga sudah benar. Oke, saya rasa itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Klik like jika suka dengan video ini. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.